Silakan untuk malam ini kita melanjutkan soal yang kemarin. Soal yang kemarin, seorang perawat melakukan pengkajian pada pasien yang mengeluh adanya penurunan sensasi kaki. Pasien mengatakan kadang merasa kebas, keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat peningkatan gula sejak 5 tahun yang lalu. Pasien mengatakan tidak memahami bagaimana menggunakan sanda yang efektif. Silahkan kira-kira jawabannya apa? Silahkan teman-teman menulis jawabannya di kolom chat. Silahkan. Silahkan yang lain. Ingat cara menjawab itu teman-teman untuk menghemat waktu, dijawab dari mulai baca dulu pertanyaannya, kemudian baca kasus, kemudian yang terakhir pilih jawaban. Nah, kalau misalnya dalam P3K besok itu Anda diperkenankan untuk menggunakan ataupun mengerjakan soal TKP dulu, maka saya menganjurkan pada Anda gunakan soal TKP dulu, kerjakan, kemudian baru kemudian manajerial, sosiokultural dulu, maaf bukan TKP. Kemudian sosiokultural dulu, kemudian manajerial, baru kemudian teknis. Karena kalau yang wawancara itu beda dengan yang kelas 2 itu, manajerial, sosiokultural plus teknis, beda. Jadi Anda kalau sudah selesai, baru Anda bisa pindah ke wawancara. Jadi itu supaya menghemat waktu, supaya Anda tidak menunggu orang lain dan lain sebagainya. Dan karena biasanya orang lebih memilih asik untuk teknis, dan menurut saya manajerial dan sosiokultural itu mudah, karena itu persepsi pribadi, jadi tidak ada yang salah. Nah, di sini teman-teman, kita lihat apakah penyuluhan yang tepat. Penyuluhannya adalah, resikonya adalah resiko gangguan integritas karena ada kebas, ya, penurunan sensasi, misalnya karena lecet, tertusuk paku, dan lain sebagainya. Maka yang paling penting di sini juga ada pernyataan menggunakan sanda efektif untuk dirinya. Berarti kalau menjaga kelembaban kaki di sini datanya tidak ada terkait dengan kelembaban kaki, maka jawabannya adalah bagaimana menggunakan alas kaki. Karena masalahnya itu resikonya di kaki, bukan di kelembaban. Itu jadi jawaban nomor 11 itu adalah A jawabannya. Ya, jadi jawabannya nggak sulit-sulit amat gitu ya dalam menganalisisnya. Tergantung, makanya dari kalau misalkan apa penyuluhan. Maka kalau apa disebut penyuluhan, maka Anda harus mencari masalahnya dulu. Masalah dulu dicari, masalahnya apa. Nah, kalau di sini masalah terkait dengan kelembaban apa? Itu masalahnya. Sama gangguan integritas. Tetapi yang di sini yang dipermasalahkan adalah penurunan sensasi pada kaki. Yang biasa mengalami neuropati itu adalah di bagian kaki, di bagian bawah, ya, di bagian kapiler kaki, dan merasa kebas itu adalah karena penurunan suplai oksigen ke dalam jaringan, karena di sana ada penumpukan, terus ada makro angiopati di sana. Jadi kaitannya dengan ekstremitas bagian ujung, ya. Kita tahu sendiri bahwa ekstremitas bagian ujung itu adalah titik yang paling rendah tekanannya, di antara kapiler itu, venus dan arteriosus, alveola, ya. Itu jadi paling rendah gitu ya dalam kapiler itu, sehingga pasien tekanannya tidak bisa tinggi, menyebabkan penumpukan bisa gula dan lain sebagainya di sana. Sehingga ada kebas itu dari sana. Kemudian teman-teman juga harus paham bagaimana mengukur ada gula darah. Gula darah diukur dengan apa, misalnya HbA1c-nya bagaimana. Kemudian persiapan gula darah sewaktu bagaimana.
gula darah jam PP bagaimana, kemudian tes toleransi glukosa juga bagaimana caranya. Itu harus paham. Kemudian juga kalau tes 2 jam PP itu berapa karbohidrat yang diberikan. Dan kalau toleransi berapa karbohidrat yang diberikan. Itu pun harus menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk dipahami nanti supaya kalau ada soal-soal seperti itu Anda sudah bisa. Mengapa harus seperti itu? Tidak analisa, teman-teman. Di P3K itu sangat berbeda soalnya dengan uji kompetensi. Di uji kompetensi, soal itu disusun dari mulai kognitif 3. Kognitif 3 itu menganalisis, ya, mengevaluasi. Tapi kalau kognitif di PKK, di P3K itu, itu mulai dari mengenal, paham, gitu ya, mengenal dia, mengetahui, gitu ya, know juga, ya. Jadi mengetahui contohnya apa? Contohnya misalnya pemeriksaan khas untuk enzim jantung, misalnya apa? Nah itu juga ada di soal P3K. Misalkan tinggi, panjang kruk itu berapa? Kalau badan pasien 160, maka panjang kruknya berapa? Itu juga sama, no. Ya. Jadi kalau menganalisis bagaimana? Menganalisa misalnya balan cairan dan lain sebagainya itu sudah, jadi kemampuannya tinggi, itu lebih cenderung lebih kompleks untuk berpikirnya. Jadi kalau Anda berpikir hot gitu ya, high order thinking, apa itu S-nya untuk balan cair, ya itu tidak terlalu sulit sih sebenarnya. Tapi kalau di Ukom itu kesulitannya lebih tinggi dibanding di P3K. Jadi pengalaman saya menjadi reviewer nasional, menjadi penulis soal nasional, saya katakan bahwa soal-soal uji kompetensi itu lebih sulit dibanding soal-soal di P3K. Gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, ini contoh ini juga ini soal yang mudah. Soal yang mudah itu bisa terjadi di Ukom, juga bisa terjadi di ya. Nah, bisa terjadi di P3K ini. Ini Anda harus tahu nomor 12 apa jawabannya. 65 cm yang ditanyakan adalah berat badan ideal. Berat badan ideal kita cek ya rumusnya. Silakan Anda tulis dulu, nanti saya jelaskan. Jawabannya nomor 11. Bukan sudah saya jawab. Nomor 11 dalam menggunakan alas kaki setiap saat karena masalahnya adalah di gangguan integritas ekstremitas bawah. Oke. Nomor 12 silakan. No, gigit ini, Dek. Silakan. Ya, auhan, Dek. Silakan dijawab. Menghitungnya silakan dengan cara menghitungnya, karena kita jangan, walaupun Anda pernah mendapatkan soal ini, tapi juga nggak boleh menghitungnya, nggak boleh menghafal ya, nggak boleh dihafal. Kita harus paham cara menghitungnya, karena tidak boleh menghafal soal. Oke. Oh ya, nanti juga teman-teman yang sudah gabung, silakan gabung teman-teman. Nanti ada sesi-sesi khusus, saya memberikan materi live juga, ya, tambahan aja karena gratis ya. Tambahan gratis itu di TikTok, silakan dicek di TikTok saya. Menghendikan dulu, silakan. Itu bisa ngajak teman-teman yang lain, silakan bisa ikut di sana. Oke, kalau itu siang misalnya jam 8 lah. Besok insya Allah jam 8. Oke, ya ini rumusnya adalah PB dikurangi. Nah ini mungkin Anda biasanya rumusnya gini ya, rumusnya. Biasa rumusnya
TB dikurangi 100 ya, biasanya dikurangi 10% kali kali TB dikurangi 100. Kita coba sederhanakan rumusnya. Jadi TB dikurangi 100 dikurangi dikali 0,9. Ya, itu penyederhanaan rumus saja supaya cepat saja, teman-teman, supaya cepat saja. Silakan. Tadi sudah ada yang menjelaskan, berarti 58,5 ya. Coba silakan dicek ya, dicek. Rumusnya kan ini 65 nih, 65 90% dari 65 itu berapa? Ya, gampangnya kan seperti itu. 1% aja udah, 1%-nya aja, 10%-nya aja udah 6,5. Jadi nggak mungkin berarti 58. Nggak mungkin 60. Jadi logika sederhana aja, kita bisa menggunakan logika sederhana. Jadi kalau ada hitung-hitungan, kadang kita tidak harus tepat, tetapi kita menggunakan logika sederhana. Kalau Anda menggunakan rumus yang atas, misalnya dikurangi 10% dari sini, 10% dari sini 6,5, itu 10%-nya. Jadi kalau 65 dikurangi 6,5 artinya sudah 858. Ya. Anda menggunakan rumus ini boleh, menggunakan rumus yang atas juga boleh. Jadi nggak masalah Anda mau menggunakan rumus yang mana. Yang penting jawabannya benar. Oke, itu nomor 12. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang nomor 13. Silakan dikerjakan. Kalau soalnya bertanya bukan tentang masalah keperawatan, maka yang harus dicari dulu adalah masalah keperawatannya. Jadi kalau ini bertanya tentang tindakan keperawatan, maka Anda harus cari masalahnya dulu. Tindakan keperawatan itu mengacu kepada masalah. Itu gampangnya seperti itu. Jadi Anda tidak harus pusing sebenarnya. Karena dalam keperawatan sudah jelas bahwa yang dalam ujian itu pasti mengacu kepada masalah utama. Masalah utama adalah masalah prioritas. Ada 3 cara untuk menentukan prioritas. Yang pertama, saya ulangi, barangkali ada teman-teman yang belum atau lupa lagi. Yang pertama, cara mengadakan prioritas adalah berdasarkan gawat darurat. Gampangnya gimana? Gampangnya untuk menentukan gawat darurat. Mana yang menyebabkan terlebih dulu kematian, itu yang ditolong dulu. Jadi misalkan napas dengan jalan napas sama-sama penting ya. Tapi napas masih bisa bertahan berapa menit sampai dengan 5 menit. Tapi kalau jalan napas tidak ada napas ya percuma gitu. Napas tertutup itu kan. Kemudian yang kedua berdasarkan KDM, mana yang paling dasar? Aktualisasi diri itu paling akhir dibanding masalah fisik. Kemudian yang ketiga adalah data terbanyak. Anda tinggal mencari data terbanyaknya apa. Kalau Anda bingung sama sekali, data terbanyaknya tentang apa? Coba di sini kita praktekkan ya. Di sini kita pasiennya kemoterapi. Kemudian suka mual, muntah, nafsu makan menurun, nyeri kepala, tubuh terasa lemah. Dan ini berarti kemoterapi, mual dan muntah itu dampak dari kemoterapi. Pasiennya mengatakan mual dan muntah tiap beberapa hari. Ini terkait dengan nutrisi, sama ya, nutrisi. Kemudian nafsu makan turun juga nutrisi. Terasa lemah dan lelah juga akibat karena penurunan nutrisi. Jadi mana yang paling banyak? Ini paling banyak. Kemoterapi cuma ada berapa, tidak ada pengetahuan sebenarnya, walaupun kemoterapi oke. Kemudian minum banyak setelah kemoterapi, di sini tidak ada dijelaskan minumnya berapa, itu tidak ada penjelasan. Kemudian ajaran teknik relaksasi dan nafas dalam, ini berhari-hari, apakah yang mana? Tindakan nyeri kepala aja berarti kan. Kolaborasi anti mual ya hanya satu aja mual. Jadi yang paling banyak itu yang menunjukkan masalah. Jadi yang banyak itu anjurkan untuk memodifikasi asupan nutrisi. Jadi lebih mudah, belajarnya lebih mudah dibanding saya
Tujuan saya nggak akan ngajarin Anda secara teoritis, tapi ngajarin Anda bagaimana menjawab soal dengan mudah dan benar, gitu aja. Jadi jawabannya adalah anjurkan untuk memodifikasi. Kemudian nomor 14, silakan. 14, silakan dikerjakan dulu. Ingat, Anda hanya punya waktu untuk mengerjakan 54 detik. 54 detik, tidak boleh lebih, apalagi sudah menyentuh 1 menit. Tidak boleh banget. Jadi waktunya benar-benar diperhatikan, karena waktu Anda hanya 54 detik. Tidak 1 menit ya, tidak 1 menit, 54 detik. Tidak 1 menit, tapi 54 detik. Silakan teman-teman, kira-kira apa? Seorang perempuan berusia 22 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sakit kepala sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan wajar. Lesu, pucat, keluarga mengatakan pasien sedang menjalankan diet untuk menurunkan berat badannya. Pasien mengatakan mudah capek, tekanan darahnya rendah, nadi cepat, normal ya, berarti kan nadi tekanan darah rendah, kemudian nadi cepat itu normal. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan cardiac output. Jadi kalau pasiennya terus-menerus seperti itu, pasiennya bisa mengalami gagal jantung karena terlalu cepat itu nadinya, jantungnya berdenyut. Kemudian napasnya 24 itu normal karena ada peningkatan di frekuensi napas, nadi ya, biasanya berbanding lurus ya, berbanding lurus. Suhu napas normal, jadi karena masalahnya hanya sedang diet, maka tindakannya adalah menghentikan. Jadi benar-benar kita menggunakan logika, karena yang membuat soal itu menggunakan logika juga. Jadi jawabannya A. Nomor 15, silakan. Nomor 13 barusan. A, jawaban 13A. Nomor 15, silakan. 15, silakan. Seorang laki-laki berusia 20 tahun di penyakit dalam dan keluhan nyeri kepala. Hasil pengajian, pasien mengatakan jarang sampai tidur, mata pusing, mata merah, dada berdebar, keluarga menganggap pasien jarang tidur tiap malam, hampir setiap malam, pasien suka merokok dan minum kopi. Kayak mengatakan tidak bisa berkonsentrasi pada saat belajar. Nah, ini kebiasaan berarti ya, kebiasaan. Apakah intervensi keperawatan pada kasus tersebut? Ya, berarti jawabannya kira-kira apa? Kita menganalisis data, datanya apa sih? Data menganjurkan untuk mengorek apa yang benar. Jawabannya adalah D, karena dia biasa minum kopi. Kopi dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung. Berdebar, itu mata merah, itu seperti itu. Ya, jawabannya sederhana. Kalau kita paham menggunakan logika, maka akan gampang sekali. Kemudian di sini, contoh di sini, kalau Anda sudah baca buku kunci, materi kunci, Anda pasti sudah paham. Kalau ada 30, ada di atas 38,5, maka sudah jelas masalahnya adalah hipertermia. Yang lain-lainnya bukan masalah kita. Yang lain-lainnya kita adalah lihat respon pasien, maka respon pasien terhadap suhu 39,9 itu yang harus menjadi apa masalah kita. Ya. Itu teman-teman 39,9 berarti masalahnya udah jelas. Anda baca ya udah jelas, itu jawabannya udah A. Ya, udah A jawabannya. Jawabannya udah A. Oke, nomor 16A, nomor 17. Nomor 17. Seorang laki-laki, silakan. Nomor 17 dibaca dulu. Ingat apa yang saya barusan katakan, bacanya dari mana dulu, kemudian kata kuncinya di mana, apa yang harus Anda perhatikan, itu juga harus menjadi bahan pertimbangan Anda cara menganalisis soal.
supaya tidak salah dalam analisis soal. Silakan. Nomor 17. Oke, kita cek. Benarkah jawabannya? Ayo kumpulkan data analisis lagi. Jangan sampai nanti salah. Yo, yang masih membunyikan ya, nanti. Hasil pengajian di depan pasien sering buang air kecil, haus, lemas, pandangan kabur. Yang ditanyakan adalah evaluasi. Masalahnya apa? Masalahnya kira-kira apa? 65 menjadi 8 kilo turun. Apa juga masalah. Terus yang menjadi masalah, kalau kita lihat KDM itu apa yang menjadi masalah? Berdasarkan itu tidak ada gawat darurat kan? Tidak ada gawat darurat di sini. Coba cek apa yang masalahnya. 130 itu normal bulannya. Memang walaupun dia harus kontrol, tapi 130 itu masih dianggap normal, batas borderline. Yang jadi masalah, coba lihat, cek datanya dulu, analisis data. Apa yang kira-kira akan jadi masalah? Berat badan turun 65, tidak diketahui TB-nya berapa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pasiennya itu keutuhan nutrisinya tidak terpenuhi, namun kita tidak tahu berat badannya berapa. Kan? Kemudian haus itu standar 3P, polidipsi, polifagi, dan poliuri itu standar pada pasien-pasien dengan gula. Ya, memang bisa terjadi dehidrasi interseluler, tapi bukan dehidrasi seluler gitu ya, interseluler. Tapi kita kan nggak ke sana. Apa yang bisa dilakukan oleh kita? Responnya gimana? Yang nampak apa? Yang sudah jelas masalah. Yang tampak dan bisa dilakukan oleh tindakan keperawatan. Yuk, silakan. Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah masalahnya adalah di kulit yang kering. Kalau sering kecil haus ya memang itu standar dan kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu kan. Tidak bisa melakukan apa-apa dengan haus itu. Apa eliminasi apa? Gangguan eliminasi bagaimana caranya? Kemudian pola makan gula rendah juga, nah, gulanya masih normal. Kemudian yang jadi masalah adalah kulitnya kering. Jadi pasien mengerti cara menjaga kekebalan kulit. Jawabannya C. Nomor 18, silakan teman-teman. Silakan. Nomor 18. Oke, kita lihat
di apa ini? Produk terlaris. Ya, cek. Seorang perempuan 27 tahun dirawat di ruang bedah dengan spondylotomi hari kedua. Hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri cat batuk. Dahak tidak dapat keluar, sulit menelan. Jadi batuk ada dahak. Kira-kira apa itu? Itu kata kuncinya sudah jelas. Kata kuncinya sudah jelas. Ya, kalau ada batuk, ada dahak, ya udah kata kuncinya sudah jelas banget, benar. Jadi materi kunci tolong dibaca. Ini sudah jelas, sudah benar. Frekuensi napas 30. Jadi masalahnya apakah di pola napas atau di jalan napas. Tapi karena ada dahak dan sulit keluar, maka jawabannya adalah A, presiden jalan napas. Nomor 19, Tuan P dirawat di rumah sakit umum karena menderita demam berdarah. Silakan, ini dianalisis lagi. Fungsi keluarga yang 5 itu Anda harus paham. Silakan dianalisis. Coba cek. Ada C dan D jawabannya. Merawat anggota keluarga, pasien sudah dibawa ke rumah sakit. Artinya pasien bisa merawat anggota keluarga. Mengambil guna masalah kalau nggak ke masalah. Kalau nggak ke rumah, ngapain ke rumah sakit kalau nggak kena ada masalah? Nggak akan ke rumah sakit kalau tidak bisa ngambil keputusan. Dibawa ke rumah sakit artinya sudah bisa menggunakan fasilitas kesehatan. Jawabannya adalah C. Memverifikasi lingkungan. Nomor 20, silakan. Nomor 20. Silakan. Ingat ada kata kunci tuh. Di soal ada kata kunci yang memudahkan Anda. Kata kunci harusnya memudahkan Anda dalam menjawab. Jadi jangan sampai Anda salah dalam menentukan jawaban. Silakan dianalisa nomor 20 apa jawabannya. Kalau ada yang mau menjelaskan, silakan. Alhamdulillah. Silakan. Tolong diusahakan 20 nih kayak Sawijaya nih. 20 Bu Retno, misalnya itu mana? Yang mana? Coba lihat bahwa bengkak. Nah, ingat saya sudah mengatakan bahwa keluhan utama 90% adalah menjadi masalah utama. Di sini masalahnya bengkak. Tapi apakah menjadi masalah utama? Masalah utamanya lihat, perhatikan napasnya cepat, ada ronsi basah, artinya di bawah karena kelebihan cairan ada ronsi. Ronsi artinya ada gangguan di jalan napasnya. Itu sudah jelas. Ya. Bukan pola napas, tapi jalan napasnya. Jalan napasnya yang menjadi gangguan. Karena ada ronsi. Jadi untuk D tidak menjadi bagian pilihan kita. Skala 5, iya, skala 5 adalah sedang, tapi kita tidak diangkat jadi diagnosa apabila kurang dari 6. Ujian seperti itu. Kemudian
Berarti jawabannya adalah gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Karena di sini ada anak sarkanya, suruhan bengkak dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Anda harus bisa membedakan juga mana bersihan jalan nafas, mana pola nafas. Kata kuncinya jangan lupa. Ya. Silakan dihitung dari nomor 11 sampai nomor 20. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Nomor 20 A jawabannya. Dapat benar berapa? Ingat, Anda minimal harus benar lebih dari 85%. Lebih dari 85%. Oke, berapa benarnya? Benar 8, bagus. Kemudian Ibu Retno benar 7. Yang lainnya ada 21 orang. Benar berapa, teman-teman? Benar 7. Mantap, hebat, hebat. Benar 7. Ya, kita belajar ya. Oke, kita lanjutkan ya dengan nomor berapa? 21. 21, silakan dijawab atau diberikan jawabannya nomor 21. Tulis 21 apa jawabannya? Nomor 21, silakan. Ya, harusnya ini kan soalnya sudah diberikan ya, Mas Jipan. Ini kan soalnya pernah diberikan loh. Sebelumnya kita hanya mendiskusikan. Boleh, makanya saya tanya jawaban Anda apa supaya kita tahu menyamakan. Gitu, Mas Jipan. Seorang laki berusia 45 tahun dirawat penyakit dalam dengan keluhan mual sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengatakan nyeri ulu hati, skela kuning, terdapat pembesaran hati dan nyeri tekan pada area hati. Tidak ada nafsu makan, cepat lelah, tidak dapat tidur dengan nyenyak, pasien bingung dengan kondisinya. Ada pasien bingung dengan kondisinya. Kira-kira yang mana? Resiko benar, resiko benar. Bisa benar, tapi kita cek yang paling itu yang mana, kan baru resiko. Karena kita data-data lain kita juga belum dapat. Nafsu makan tidak ada. Ya normal ya pada pasien-pasien dengan hepatitis kan gitu ya. Ada kata kunci, pasien bingung dengan kondisi. Itu menunjukkan adanya kurang pengetahuan. Ya. Gunakan kata kunci, kalau ada kata-kata bingung dengan kondisi penyakitnya, pasien selalu bertanya tentang penyakitnya, itu jawabannya adalah kurang pengetahuan. Itu jawabannya C. Ya. Kemudian nomor 22. Silakan.
Silakan yang sudah diisi jawabannya. Oh ya, ada yang sudah. Diabetes mellitus adalah penyakit yang sering banyak luar, dari mulai luka, pemberian insulin, sliding test, dan sebagainya itu banyak keluar. Ya. Seorang laki-laki berusia 46 tahun dirawat di ruang medis dalam karena diabetes mellitus. Hasil pengajian, pasien rutin mendapatkan terapi insulin. Nafsu makan menurun, pasien tidak mau makan karena mual, terasa haus, kulit teraba dingin, gelisah, ya, mual. Itu tanda-tandanya pasiennya adalah hipoglikemi karena dia pengaruh dari insulin, ya, dari pemberian insulin. Kemudian apakah tindakan prioritasnya? Kalau kita sudah tahu loh. Dari hipoglikemi tindakan yang paling mendesaknya adalah apa? Ini gawat darurat. Pasien gawat darurat. Hipoglikemi pasiennya. Ya kalau ada di infus glukosa tapi yang cepat, itu yang cepat. Tapi kalau belum ada, belum terpasang ya sudah, pasien berarti diberikan larutan gula. Nomor 23. Nomor 23, Anda harus pegang konsep. Di sana ada pasien PPOM. Apa? Jadi tindakannya berapa? Walaupun ada saturasi oksigen 92. Memang saturasi oksigen harus minimal 94. Pasien dikatakan stabil apabila saturasi oksigen 94, kemudian tekanan darah itu di atas 90/60, kemudian dan lain-lain. Silakan itu jadi pertimbangan Anda. Oke, jawaban Anda apa Jawabannya adalah B, ya. Ingat konsepnya, walaupun di sini ada batuk nggak boleh di fisioterapi dada, ya. Batuk efektif juga tidak boleh, ini bisa duga. Jadi di sini karena PPOM maka pemberian oksigennya itu adalah 2 liter per menit, nggak boleh lebih dari 2 liter. Dan di sini ada keluhan sesak, saya bilang dari tadi bahwa keluhan utama 90% menjadi masalah utama. Masalah utamanya apa? Berarti masalah utama terkait dengan sesak. Bagaimana menangani sesak? Yang saya kasih opsi, kalau jalan napasnya nggak masalah, berarti sumbernya oksigennya harus diperbanyak supaya dia bisa menangkap. Tapi karena dia PPOM, maka sumbernya tidak boleh lebih dari 2 liter per menit. Jawabannya B. Itu logika berpikirnya seperti itu. Jangan menghafal soal, tapi logika berpikir yang digunakan. Kecuali di sini kalau PPOM-nya tidak ada, maka 92, maka harus dinaikin. Bagaimana saya supaya dia mendapatkan oksigen? Maka kita sediakan oksigennya di depan hidung dia, supaya dihisap. Kalau bukan PPOM kan gitu. Jadi tetap kita menggunakan logika dalam memberikan apapun. Karena di sini ini sudah tidak mungkin kita melakukan batuk efektif, tidak mungkin. Fisioterapi dada juga tidak mungkin. Karena pasiennya PPOM. Kalau non PPOM boleh banget. Pasien mau diterapi fisioterapi dada, mau ke drainase silakan. Tapi di sini masalahnya pasiennya adalah PPOM. Nah itu ya. Jadi kita juga harus lihat dari konteksnya adalah konteks. Ini kasusnya mengarahnya kemana? Kasusnya berbicara tentang apa? Baru kita berbicara tentang, oh kalau begini konsepnya seperti ini, kalau begini konsepnya seperti ini. Kan nggak mungkin kita, ayo batuk efektif, pasiennya PPOM kok. Ya, nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Jadi ada kasus tertentu yang itu kita harus bisa membedakan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Seorang perempuan nomor 24, silakan. Selesaikan nomor 24.
Untuk nanti besok malam kita masih tetap melanjutkan soal yang ini. Kita bahas lagi, terutama konsep-konsepnya juga harus Anda kuasai. Jadi penting adalah bagaimana kita bukan menghafal soal, tapi penting adalah kita bagaimana kita memahami, membaca soal, memahami paham terhadap konsep-konsep itu yang penting. Jadi soal itu bisa bermacam-macam, jangan menghafal soal. Tapi konsepnya, bagaimana cara membaca soal, bagaimana mengerjakan soal, bagaimana cara menjawab yang benar itu seperti apa. Oke, seorang perempuan usia 21 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri ulu hati 2 minggu, tidak nafsu makan, mual dan muntah, kemudian perkusi nadi. Nah, kita lihat masalahnya apa? Perawat itu respon pasien. Responnya adalah suhunya tinggi. Maka berarti kita kalau suhunya tinggi berarti kita lakukan kompres hangat. Jawabannya adalah B. Jawaban B. Tetap ya, kita jangan sekali lagi jangan sekali-kali ada menghafal soal. Pahami konsepnya. Kemudian nomor 25, silakan. Luka terbuka pada betis kanan. Udah, berarti udah ada luka, kemudian ada kemerahan, nyeri tekan, pus, bau, pasien pijam, dan lain sebagainya. Berarti yang penting kalau perawatan luka nih, sebelum ke perawatan luka berarti apa? Berarti pengkajian luka dulu dong. Tidak harus langsung nekrotomi, lalu kita belum jelas apakah memang ada yang mati, jaringannya mati atau tidak kan. Itu dulu. Jadi jawaban nomor 25 adalah pengajian. Nomor 26, silakan dihitung. Ini dihitung, nggak boleh tidak. Menghindar dari stimulus itu beda dengan melokalisasi. Bukares mata dengan nyeri udah 2 itu. Perangan itu 2. 2 tambah ini berapa? Perangan itu 2. Kemudian stimulus nyeri 2. Itu tinggal apa ya tadi? Pasien stimulus nyeri itu motorik berarti motorik bahu, menggerakkan bahu. Berusaha menghindar, pasien menghindar itu tidak, ya menghindar itu ya hanya menggerakkan aja, tidak menarik, tidak melokalisasi, tidak. Hijau, berarti 3 no. 2, 2, 3, berarti 7. Tidak ada jawaban yang lain. Silahkan, nomor 27 sekarang. Oke, itu nomor 26 ya. Ini harus bisa nih. Nomor 27, silakan. Nomor 27, silakan. Otomatis di sini ada skala 6. Skala 6. Ya udah, berarti apa? Nyeri, ya udahlah, nggak usah nggak usah dipikirin lagi, ini sudah jelas nyeri, udah nyeri. Kemudian 27, silakan 27. Ini hanya patokan saja, kapan kita memasukkan NGT, cairan NGT itu apabila cairan yang diambil itu sebanyak 200 ml.
Jadi jawabannya adalah B, nomor 28. Itu patokan ya, patokan. Jadi jangan nanya dari mana, itu patokan. Saya juga nggak ngerti. Patokannya seperti itu. Nomor 29. Nomor 29. Ini skalanya 0 sampai 100 ya. 0 sampai 100. 0 sampai 10. Nah, 0 sampai 10. Jadi kepala tidak pernah dirasa sebelumnya, tinggi badan sekian, berat badannya berarti berlebih. Jika ini sudah hipotermi kan, tapi nggak ada di sini hipotermi. Yang ada adalah ini BB-nya gede nih. BB-nya besar jadi 79. Dari jawabannya adalah apa? Menunjukkan mengurangi BB-nya tuh. Ya, Mas, yang jawabannya 29A. 30, silakan. Nomor terakhir kita malam ini. Besok kita lanjutkan lagi. 30. Soalnya silakan masih ada di grup, silakan dikerjakan dulu. Ini ada soalnya 180. Dikerjakan. Seorang laki-laki dirawat ruang bedah yang nyeri pada punggung bagian kaki hasil pengajian. Kekuatan otot kaki kebas. Gerakan punggung terbatas, kekuatan kedua, aktivitas dibantu. Hernia, pasien takut untuk operasi, silakan. Hernia. Kalau HNP berarti jawabannya adalah yang paling khawatir adalah hambatan mobilitas fisik. Ya. Di hambatannya bukan intoleransi, tapi hambatan karena ada kerusakan. Jadi kalau intoleransi itu tidak ada kerusakan di persyarafan dan di ekstremitas. Tapi kalau hambatan itu ada. Itu yang bedakannya. Yang gampangnya seperti itu. Sampai di sini teman-teman, berapa jumlah jawaban yang betul dari nomor 11 sampai nomor 30?